ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدي آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Ya Allah 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 ya Latif 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 Allah latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi
Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karamih. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah. Selamat datang kita ucapkan pada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Suhada Nadi. Alhamdulillah dia telah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan pelajarannya Bu ya. Untuk guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Suhada Nadi. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila rohalidina waridikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin. Summa ila ruhi asyah busyiyar isfahani wa usurihim wa furihim wa walidina wa amwatina wa jaddina wa jaddatina. Anallaha yaghfiru lahum yarhamhum wa yuskinuhumul jannah wa ala niyah. Anallaha yudkhilu niyatana ala niyatihim wa a'malana ala a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim bihaqqi rasulillah wa bijahi rasulillah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darini amin radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfarudz dzunub. Thumma salatu wassalam ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faslun wa syara'itu wujubil jum'ati. Halaman 25, halaman 25. Wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Ada 25? Ya, yang warna biru nomor 15, halaman 15. Ya, 15. Ada yang 25, ada yang 15. Yang kitab yang lama 25, kitab yang baru 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi darini amin radhiyallahu anhu. Faslun wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Syarat wajib melaksanakan sholat Jumat ada 7 perkara. Jadi syarat-syarat wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ada 7. Ini Jumat buat kaum lelaki hukumnya wajib, buat ibu hukumnya sunnah. Itu artinya bahwa seandainya ibu melakukan sholat Jumat, maka gugur sholat zuhurnya, tidak usah zuhur lagi ya. Andaikan barangkali ibu mau, saya mau sholat Jumat nggak apa-apa, dan ibu pulang Jumatan nggak usah zuhur lagi, andaikan mau. Tapi hukumnya wajib untuk kaum lelaki dan sunnah untuk perempuan. Jumat itu hari yang tidak mengikuti hitungan angka-angka dalam bahasa Arab ya. Hari pertama kita hari apa? Ahad. Apa arti Ahad? Hari pertama hari Minggu, Ahad. 1 artinya. Isnain berapa artinya? 2. Isnain jadi apa? Senin. Hari ketiga Sulasa 3 jadi apa? Selasa. Selasa. Hari keempat Arba'ah jadi apa? Rabu apa Rebo? Rabu apa Rebo? Rabu. Di Jakarta Timur ada rumah sakit RSUD Pasar Rebo apa Rabu? Berarti salah tuh dia. Kalau di kalender Rabu, tapi ada RSUD Pasar Rebo bukan Rabu. Ibu baca dan nanti dah. RSUD Pasar Rebo bukan Rabu. Saya lihat kok Rebo ya bukan Rabu. Ya. Nah, Arba'ah jadi Rabu. Khamsah jadi Khamis. Kemis, Kamis. Kemis. Habis Kemis Jumat. Jumat itu kalau hitungan huruf Arab khamsatun sittatun jadi sittah. Sabtu betul sab'atun, Sabtu. Sab'ah jadi Sabtu, ya masih mirip lah. Kenapa Jumat tidak disebut sittah kok jadi Jumat? Mestinya kan dari Khamis, Sab'ah, tengah-tengahnya sittah. Justru Allah memilih kata Jum'ah bukan sittah. Alasannya sebab Jum'ah itu hari, Jum'ah kan artinya kumpul.
Jum'ah artinya berkumpul, maka disebut hari Jumat berarti hari berkumpul. Hari berkumpul. Berkumpulnya tidak hanya yang durasinya mingguan. Di dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad tentang hari Jumat ya. Jumat itu kata Rasul, Jumat yaumun tuliat fihi syamsu yaumal jum'ati fihi khuliqa adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa fihi taqumu sa'ah. Hari Jumat hari penciptaannya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam dilahirkan hari Jumat, diciptakan bukan dilahirkan. Ya. Sebab kalau dilahirkan ada bapak dan ibunya. Beliau tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi diciptakan. Nah, jadi seluruh makhluk hidup, ibu jangan berdebat lebih dahulu mana telur dengan ayam. Itu nggak akan ketemu jawabannya. Ya. Coba lebih dulu mana, Bu? Biji duren atau pohon duren? Hah? Kalau ibu bilang biji duren, terus bijinya dari mana? Dari pohon duren, Pak Ustadz. Dia berbuah, lalu ada buah duren kita makan, bijinya baru ada. Nah terus ibu bilang tadi biji dulu, jadi gak akan ada pangkalnya. Karena itulah menjawab lebih dahulu mana antara telur dengan ayam, maka jawabannya yang lebih dahulu adalah ayamnya. Dari mana ayamnya? Ayam tercipta. Allah menciptakan ayam, jantan dan betina, lalu ayam bertelur. Jadi yang pertama ayam dulu. Enggak Pak Ustadz, telur dulu. Kalau telur dulu yang mengerami telurnya siapa? Ibu yang mengerami. Ya, jadi Nabi Adam beliau diciptakan, bukan dilahirkan. Sehingga sabda Rasul, fihi khuliqa Adamu, di hari Jumat itulah Allah menciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannata, dan di hari Jumat Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Dengan demikian berarti Nabi Adam diciptakannya bukan di dalam surga. Di mana kira-kira? Di Jepang apa di? Hah? Beliau dimasukkan ke dalam surga, berarti diciptakannya di luar surga. Di mana? Wallahu alam. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Jadi nggak ada keterangan di mana pabrik tempat Nabi Adam didesain untuk menjadi makhluk. Tapi kisah yang sangat populer, di saat Allah ingin menciptakan Nabi Adam dalam Al-Quran apa? Wa id qala lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah berbicara dengan malaikat, wahai malaikat, aku akan menjadikan manusia, menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Ini Nabi Adam belum tercipta. Kemudian kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, untuk apa engkau menjadikan sosok makhluk yang hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di atas muka bumi ini? Pertanyaan kita, Bu, ini malaikat bilang Nabi Adam dan anak cucunya akan membuat pertumpahan darah dan kerusakan, itu tuduhan atau sesuai dengan faktanya?
Faktanya kan Nabi Adam belum tercipta. Dari mana data yang diambil oleh malaikat yang dia mengatakan bahwa makhluk yang akan kau ciptakan nanti di bumi akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Kan belum tercipta, baru akan menciptakan. Kok dituduh begitu? Ayo, ibu bisa nggak memprediksi bahwa ada anak kecil lahir, ibu bilang ini anak besarnya jadi anak durhaka? Berani nggak bilang begitu kita? Berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Masih kecil, baru lahir. Ini Nabi Adam belum tercipta, baru aku akan menjadikan manusia yang akan aku tempatkan di bumi sebagai khalifah. Terus dari mana tuduhan malaikat itu kok dia bisa bilang bahwa Nabi Adam makhluk yang berjenis manusia yang akan bertempat di bumi akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Meskipun faktanya memang demikian, tapi dari dulu dia punya informasi dari mana? Oh, ternyata sebelum Nabi Adam Allah ciptakan, bumi ini sudah ada penghuninya. Ibu pernah ke museum geologi nggak di Bandung? Nggak pernah. Itu ada kerangka dinosaurus. Kalau ada tengkoraknya, ada kerangkanya, berarti dinosaurus itu fakta atau fiktif? Beneran ada atau cerita belaka? Menurut ibu dinosaurus itu ada atau cuma cerita doang? Hah? Ada. Kalau Doraemon ada atau enggak ada? Doraemon apa lagi? Film-film kartun tuh. Itu kan cuma cerita fiktif aja. Tapi kalau dinosaurus, dia makhluk yang pernah ada. Buktinya mana? Itu ada kerangkanya, ada kakinya, ada kepalanya, ada ekornya yang begitu besar kan. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, sebelum Nabi Adam Allah ciptakan, di bumi ini sudah ada penghuninya. Dialah, kalau dugaan saya, adalah dinosaurus yang dia kalau berjalan merusak lingkungan, ya. Jadi kalau jalan dia merusak lingkungan. Lalu yang kedua, senangnya pertumpahan darah, bertengkar memperebutkan wilayah. Data itulah yang dijadikan oleh malaikat, bahwa ya Allah, untuk apa kau ciptakan makhluk yang akan bertempat sebagai khalifah di bumi, yang nanti seperti dinosaurus yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Tapi jawaban Allah, ya namanya Allah, zat yang maha kuasa. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak tahu, katanya. Akhirnya apa? Allah meminta malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Jibril kalau turun ke bumi, untuk apa ya Allah? Kau cari tanah yang lembek, ya seperti lumpur lah, tanah liat. Terus ya Allah, bawa, kita akan menciptakan makhluk yang berjenis manusia yang bahan penciptaannya dari tanah. Siap, kata Jibril. Turun Jibril ke bumi. Begitu Jibril mau mengambil tanah, apa kata tanah? Wahai Jibril, tuduhan kamu benar, katanya. Kalau nanti akan diciptakan makhluk yang bahan dasarnya dari tanah, dia akan kembali ke tanah dan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Terus jangan Jibril, jangan dari tanah bahannya, katanya. Tanah nggak mau tuh. Balik lagi Jibril ke Allah, ya Allah, tanah tidak mau menjadi bahan penciptaan manusia. Apa kata Allah? Israel, kau turun tangan. Jibril gagal, katanya. Kau yang turun. Israel yang turun. Israel, dia makhluk malaikat yang punya kewenangan buat mencabut nyawa. Yang Allah berikan dia tugas buat bisa mencabut nyawa makhluknya, nyawa
makhluk yang Allah berikan kehidupan. Nah, kata Israel, wahai tanah, kau kenal siapa aku? Kenal. Siapa? Israel. Apa tugasku? Mencabut nyawa. Kata. Allah perintahkan aku untuk mengambil kamu sebagai bahan penciptaan manusia dari tanah. Kalau kamu tidak mau, aku akan laporkan ke Allah dan aku usulkan agar kau dihancurkan lebih dahulu. Kata. Ayo, mau hancur atau mau taat kepada Allah? Kata tanah, ya sudah, silakan kau ambil seperlunya. Diambil seperlunya. Berapa yang diambil oleh Israel untuk penciptaan Nabi Adam, wallahu alam, kita nggak tahu. Sebab katanya tingginya Nabi Adam 17 meter. Kayak apa, Bu? Menara masjid kita berapa meter? Hah? Menara masjid kita berapa meter? 17. Diambillah tanah, lalu didesain kepalanya, hidungnya, matanya, mulutnya, lehernya, badannya, tangannya, kemudian kakinya, udah lengkap seperti patung. Didiamkan selama 40 hari. Begitu 40 hari baru Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Begitu dia sudah jadi bentuk patung, ya belum bisa ngapa-ngapain ya, karena masih patung, belum ada ruhnya. Setelah 40 hari Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam dan beliau sudah bisa hidup, artinya menjadi makhluk hidup. Dan di hari Jumatlah Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Berarti penciptaannya di luar surga. Di mana? Saya nggak tahu. Di Jonggol kali ya. Jonggol. Nah, wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat itulah Allah juga mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Diciptakan hari Jumat, masuk dalam surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga juga hari Jumat. Ya, bahasa dikeluarkan barangkali terlalu sopan. Bahasa kasarnya apa? Diusir dari surga. Jadi masuk hari Jumat, diusir juga hari Jumat. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, beliau menjelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Nabi Adam bertempat di surga cuma bainal asri ila gurubi syamsi, katanya. Hari Jumat antara asar dan maghrib. Ibu, asar sama maghrib berapa jam? Katakan asar jam 3:30, maghrib 6:30 lah. Berapa jam berarti? Hah? Asar jam 6:30, maghrib 6:30, berarti berapa jam? 3 jam. Nabi Adam tinggal di surga antara asar dan maghrib 3 jam. Sebentar apa lama? Hah? Lama apa sebentar? Hari Jumat, asar dan maghrib cuma 3 jam. Kelihatannya sebentar, cuma 3 jam. Tapi 1 jam di dalam surga, kata sahabat Abdullah bin Abbas, setara dengan 130 tahun di bumi, di dunia. Jadi waktu di surga 1 jam, waktu di dunianya 130 tahun. Berarti kalau 3 jam 390 tahun. Ukuran waktu di bumi, Nabi Adam bertempat di surga selama 390 tahun. Lama nggak? Ibu aja yang sudah usia 60, berasa lama nggak tinggal di dunia ini? Lama, Pak Ustadz, sudah 60 tahun lama. Bagaimana 390 tahun? Tentu lebih lama. Jadi waktu surga, kata sahabat Abdullah bin Abbas, 1 jamnya setara dengan 130 tahun. Nah, Nabi Adam dikeluarkan dari surga pada hari Jumat. Wa fihi taqumus sa'ah, dan di hari Jumat itu
terjadinya hari kiamat. Nah, Jumat kapan kira-kira Bu? Ibu, kenapa kita diminta buat meningkatkan ibadah di hari Jumat? Sebab Nabi yang bilang, hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa kiamat terjadi pada hari Jumat. Kita takut jangan-jangan Jumat besok. Nah, oh enggak Pak Ustadz, masih ada Sabtu. Oh, berarti Jumat depannya. Ibu yang sudah baca sholawat banyak, yang sudah baca Al-Kahfi, yang sudah baca ini baca itu, karena khawatir jangan-jangan Jumat besok kiamatnya. Terus Jumat kapan kalau gitu? Ya gampang Bu, menjawab pertanyaan itu gampang. Kalau dulu ada Arab Badui yang bertanya, mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat terjadi? Beliau balik bertanya, yang kau siapkan apa? Nah, saya kalau ditanya, Pak Ustadz, kiamat itu Jumat kapan? Saya bilang Jumat yang tidak bertemu dengan hari Sabtu. Jadi Ibu lihat besok masih ketemu hari Sabtu nggak Ibu? Kalau masih ketemu hari Sabtu berarti belum kiamat, berarti Jumat depan. Jumat depannya masih ketemu Sabtu, oh belum kiamat, berarti Jumat depannya lagi. Jadi tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Nah, sebab Jumat adalah hari berkumpulnya makhluk yang bernyawa. Nah, karena itulah Jumat itu dikatakan hari kumpul. Kumpul apa? Kumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita yang punya kepentingan buat menyampaikan ilmunya Allah, itu target kita kaum lelaki ya. Kaum lelaki dia bisa duduk di majelis taklim seminggu sekali. Gak sempet Pak Ustadz, aduh gak sempet ngaji karena pulang udah capek. Ya sudah, dengarkan ilmunya Allah di setiap mimbar Jumat yang dihadiri, agar ilmunya Allah sampai. Jadi banyak sarana-sarana sebagai tempat disampaikan, diperdengarkan ilmunya Allah. Kalau suami ibu nggak sempat ngaji, berarti dia ngajinya pas khutbah Jumat. Pak Ustadz, kata suami saya kalau Jumatan sering tidur. Nah, kapan ngajinya kalau begitu? Begitu khotib menyampaikan khutbah, dia tidur. Nasihatnya sampainya kapan kalau begitu? Maka pesan betul, kalau suami ibu nggak sempat ngaji di lingkungan, nggak sempat duduk di majelis taklim, maka pengajiannya diadakan pas waktu sholat Jumat, di saat khutbah Jumat. Jadi berkumpulnya seluruh manusia. Nah, karena berkumpulnya seluruh manusia disebut Jum'ah. Bagaimana kalau syarat Jumat? Siapa aja yang wajib sholat Jumat? Ada 7. Pertama, al-islamu ya. Orang yang wajib sholat Jumat tidak semua manusia. Pertama, al-islamu, dia harus Islam. Yang kafir tidak wajib Jumatan. Yang murtad wajib Jumatan setelah dia kembali lagi ke dalam agama Islam. Nauzubillah, ada orang yang murtad. Kapan murtadnya dia? Bulan Desember tanggal 1. Terus kembali Allah berikan dia hidayah bulan Januari tanggal 4 Januari. Berarti dia meninggalkan 4 Jumat. Selama 4 Jumat itu dia wajib melaksanakan Jumatan. Maka begitu dia kembali menjadi Islam, dia wajib mengkodok Jumatannya dengan sholat zuhur. Jadi orang murtad tetap wajib menjalankan kewajiban-kewajiban yang pernah dia tinggalkan selama murtadnya setelah dia kembali masuk ke dalam agama Islam. Ya kalau cuma 1 bulan murtadnya, kalau 1 tahun 52 Jumat berarti. Jumatnya, sholatnya 5 waktu. 5 kali 365 hari berapa? Banyak kan? Banyak. Kalau cuma 1 tahun murtadnya, kalau murtadnya 10 tahun, ya tinggal dikalikan aja tuh. Jadi orang yang murtad hakikatnya dia tetap terkena kewajiban yang dibebankan oleh agama
dan dia wajib mengkodoknya setelah dia masuk Islam kembali. Kalau dia tidak masuk Islam sampai dia meninggal dunia, berarti seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Nauzubillah. Jadi kalau orang non muslim menjadi mu'alaf, dosanya Allah ampuni. Sekalipun dosanya sebesar gunung, sekalipun setelah dia masuk Islam dia meninggal dunia. Katakan dia non muslim sampai usia 70 tahun. Hari Jumat dia masuk Islam, malam Sabtunya meninggal. Dia cuma iman dalam hitungan jam, setelah itu meninggal. Maka syahadatnya akan menghapuskan seluruh dosa yang pernah dia lakukan di masa lalunya, dan dia termasuk orang yang baru terlahir yang seakan-akan tidak punya dosa seperti bayi. Tuh. Jadi orang murtad, mereka wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan dalam syariat Islam. Islam yang mana? Yang kedua, wal bulugu, balig. Kalau belum balig nggak wajib Jumatan. Tapi setiap anak yang usia 7 tahun, orang tua diwajibkan mengajarkan anak tentang sholat, memerintahkan anak tentang sholat. Dia wajib diajak ke masjid. 7 tahun, ayo nak ke masjid. Ya nggak harus setiap Jumat, paling tidak dia tahu begitu hari Jumat dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Kewajibannya kapan? Nanti setelah dia balik. Maka usia 7 tahun pendidikan mereka untuk melatih agar mereka biasa melakukan sholat Jumat. Tapi didampingi. Kalau tidak didampingi, mereka akan bikin komunitas, datang ke masjid, bapaknya sejalan sendiri, anaknya sendiri. Anaknya di atas, bapaknya bawah. Anak itu bu sendiri, dia nyari kesibukan, nyari mainan sendiri. Kalau berdua main dengan temennya. Kalau berlima, biasa main bareng nih berlima, dia datang ke masjid berlima, kira-kira Jumatan atau itu yang saya maksud, bahwa orang tua mengajarkan bukan memerintahkan. Kalau sekedar memerintahkan anak buat Jumatan tapi nggak didampingi, maka anak akan punya komunitas sendiri, dia tidak akan bisa Jumatan. Yang ada malah bercanda. Banyak masjid yang para khotib mengeluh gara-gara ini masjid anak-anaknya Masya Allah, kita lagi khutbah, dia lagi lari-larian lah sana sini lah, ya kadang tidak didampingi oleh bapaknya. Nah, balik. Yang ketiga, wal aklu, berakal. Kalau nggak berakal nggak wajib Jumatan. Agama Islam itu agama yang mensyaratkan seluruh kewajiban hanya kepada yang berakal, sehingga orang yang tidak berakal mereka terbebas dari seluruh tuntutan kewajiban. Karena syaratnya harus berakal, kita wajib untuk menjaga akal sehat kita, wajib hukum. Menghilangkan akal menjadi perkara yang dosa besar. Menghilangkan akal dengan cara minum minuman keras, narkoba, akalnya akan hilang. Orang kalau sudah kehilangan akal, maka dia sudah tidak bisa mengenal dirinya, apalagi orang lain, kalau hilang akalnya. Karena itulah Allah mewajibkan seluruh makhluk yang berakal untuk menjaga akal sehatnya. Kalau dia sudah jaga akal sehatnya, maka dia bisa membedakan mana baik mana yang buruk. Dah, akal. Pak Ustadz, ya bapak saya, kenapa bu bapaknya? Pikun. Berapa usianya? 80 tahun. Pikun itu termasuk orang yang tidak berakal juga, sama. Jadi posisi dia dalam hukum agama di bawahnya tamyiz. Tamyiz itu anak yang usia 7 tahun yang sudah bisa mandi sendiri, makan nggak perlu disuapin, bisa pakai baju sendiri, tamyiz. Orang pikun di bawah tamyiz, tiflun namanya, ya anak-anak, balita kalau kita bilang. Maka orang pikun
yang dia sudah tidak ingat atau lebih banyak lupanya lah, dia termasuk orang yang nggak ada kewajiban apa-apa, nggak wajib puasa, nggak wajib Jumatan, nggak wajib sholat, pikun masalahnya. Maka ibu yang udah malas ibadah, pikun aja udah. Mau pikun apa mau ngaji? Hah? Kalau pikun bebas dari kewajiban. Maka pikun itu, masya Allah ya mudah-mudahan kita semua nggak pikun sampai meninggal. Itu betul-betul menjadi ladang amal buat anak dan keluarganya. Posisi dia yang tadinya orang tua, lalu kakek-kakek, kembali menjadi anak-anak. Maka orang yang pikun, mereka terbebas dari segala kewajiban, semua sudah tidak ingat. Yang bermain nalurinya, instingnya. Kalau lapar pasti makan, kalau ngantuk pasti tidur. Kira-kira orang pikun sama duit masih tahu nggak ya? Orang pikun sama duit masih kenal nggak dia? Kenal ya? Aneh. Sama anaknya nggak kenal kadang-kadang. Ada tuh saya yang lihat di sosmed, orang pikun yang ditanya sama anaknya, saya siapa? Anak emak bukan katanya. Lah saya anak siapa? Tahu anak siapa katanya. Enggak kenal sama anaknya. Tapi kalau orang pikun masih kenal sama duit, aneh nggak? Aneh. Jadi pikunnya sama anak, pikunnya sama suami, sama duit, nggak pikun berarti. Itu pikun-pikunan kali ya. Kayaknya pikun-pikunan kalau itu mah. Nah, kembali berakal. Islam balik berakal. Yang keempat, al-hurriyatu, merdeka. Bukan budak. Kalau dia budak nggak wajib Jumatan, tapi sudah nggak ada perbudakan sekarang. Yang kelima, wazukuriyatu, laki-laki. Tuh, laki-laki. Perempuan tidak disebut di sini. Jadi tadi saya sampaikan, kalau ibu mau sholat Jumat hukumnya sunnah. Tapi kalau di kampung kita tidak populer, tidak banyak orang yang sholat Jumat, kaum ibu udah nggak usah Jumatan, di rumah aja zuhur. Ya, zuhur. Yang keenam, wasihatu, sehat. Sehat. Tidak dalam keadaan sakit. Sakit yang mana yang tidak boleh Jumatan? Yang boleh tidak Jumatan? Sakit yang memberatkan kalau dia ke masjid. Kan sakit kan banyak jenisnya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau sudah penyakit dalam biasanya kelas berat. Kalau masih kayak apa, demam, ya kelas sedang lah. Yang ringan apa? Sakit mata, apa lagi? Ngiris bawang keiris, itu kan sakit juga. Pada pegel-pegel sakit, itu sakit yang ringan. Nah, orang boleh tidak Jumatan kalau dia mengalami sakit yang memberatkan kalau dia ke masjid. Jadi jalan harus digandeng, udahlah nggak usah Jumatan aja. Demamnya tinggi, nggak usah Jumatan. Ya. Jadi kalau memberatkan, sepanjang dia tidak memberatkan untuk ke masjid, maka dia tetap wajib sholat Jumat. Bab sakitnya sakit ringan. Pano, kurap, kudis sakit bukan? Hah? Pano, kurap, kudis, apa lagi? Itu sakit bukan? Sakit. Tapi kira-kira orang yang panoan bisa ke masjid nggak? Bisa. Maka yang sakitnya ringan tetap wajib untuk Jumatan. Ini sakit yang berat. Yang terakhir, wal istitonu, orang yang bertempat tinggal. Siapa mereka? Orang yang memang tinggal di sini. Ada istilah mukim, ada mustautin, ada musafir. Nanti, tiga nih. Siapa musafir? Orang yang di perjalanan, cuma singgah aja. Siapa mukim? Mukim itu orang yang tinggal, dia bukan orang situ, dia tinggal beberapa lama di situ dan niat untuk meninggalkan tempat itu. Ada masanya, ada waktunya. Anak yang di pesantren
6 tahun dia tinggal di pesantren. Di mana? Katakan dia pesantren di Jawa Timur. Apa selamanya dia di situ? Kan tidak. Begitu selesai masa belajarnya, dia akan kembali. Maka dia disebut mukimin, orang yang bertempat yang nanti akan meninggalkan. Termasuk ada saudara kita yang dari daerah datang ke Mekarsari untuk berdagang, untuk bekerja. Anak istrinya dia tinggal di kampung, sebab nanti begitu proyeknya selesai, begitu kerjaannya selesai, dia akan balik ke kampung. Rumahnya di kampung, di sini cuma rumah sewaan. Kalau dia niat untuk kembali ke kampungnya, entah 10 tahun, entah 20 tahun, maka dia tidak disebut mustautin, dia adalah mukimin, orang yang tinggal di sini tetapi pada akhirnya akan kembali ke kampung halamannya. Ya waktunya ya nggak tahu berapa lama, namanya mukimin. Orang yang wajib Jumatan harus yang mustautin. Orang memang tinggal di sini dan dia nggak akan punya rencana buat pulang kampung untuk tinggal di kampung. Kalau dia punya niat tinggal di kampung, di sini ada masanya, entah 10 tahun, entah bersama dengan proyeknya, bersama dengan kontrakannya habis, dia akan pulang ke kampung. Nah, dia disebut mukimin kalau begitu. Nah, orang yang wajib Jumatan secara qot'i adalah orang yang bertempat tinggal di sini, meskipun orang mana-mana aslinya, tapi dia tidak punya rencana untuk pulang ke kampung di akhir hayatnya. Jadi bedanya itu aja. Nah, tapi kita biasanya sudah punya standar. Kalau dia sudah tinggal di sini, ya sudah, dia berarti mustautin, bukan mukimin. Sebab rata-rata ya meninggal di sini, dimakamkan di sini, hidupnya di sini, pulang ke kampung cuma ya nengok keluarga aja, cuma mudik aja. Setelah hari raya datang lagi ke Mekarsari ini. Nah, itulah 7 syarat bagi orang yang kena kewajiban Jumat. Pertama, Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat dan mustautin, orang yang bertempat tinggal di sini dan selamanya tidak akan mau meninggalkan kampung ini. Tetapi andaikan dia terdesak, dia akan pindah juga. Contoh kena gusuran, itu kan namanya bukan dalam perencanaan. Atau nauzubillah keadaan ekonomi, dia jual rumahnya, pindah kemana-mana, itu mah bukan perencanaan tapi hajat, kebutuhan. Jadi bukan dalam rencana yang sudah dia akan rencanakan, 10 tahun saya tinggal di sini, saya akan pindah lagi, tidak. Ya, jadi bedanya itu. Orang yang wajib Jumatan harus mustautin, orang yang bertempat tinggal di sini dan tidak punya rencana untuk meninggalkan rumah ini, kampung ini. Begitu Ibu, 7 syarat wajib Jumat. Silakan bila ini ditanyakan. Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada. Siapa? Ada nggak Bu? Yang kurang jelas? Karena nggak wajib Jumatan kali. Apa aja yang mau ditanya? Apa aja di luar pelajaran juga boleh. Kalau ada yang mau bertanya. Bu Haji, biasanya Bu Haji Sirwanto. Bu Haji siapa? Cukup. Kalau cukup ada nggak ada nih ya, sepi nih Ustaz. Ya. Ada. Oh iya. Sebelum Ustaz, kita ada Ustaz. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Ustaz, saya mau bertanya lain dari tema yang tadi kita bahas tentang Jumat ya Pak Ustaz, boleh kan? Oh. Gini Ustaz, ada satu keluarga
anak, orang tua, dan yang lain-lainnya. Nah, pada satu saat si anak ini bertengkar dengan orang tuanya. Begitu hebatnya pertengkarannya, sehingga orang tuanya ini menyumpahin anaknya. Tetapi setelah mengatakan sumpah itu, orang tuanya itu berpikir sumpah orang tua perempuan itu ijabah. Lalu dia bermohon kepada Allah, ya Allah, angkatlah sumpahku ini, aku tidak jadi menyumpahi anakku. Iya. Nah, sekarang saya tanyakan, apakah diterima permintaan seorang tua ini kepada Allah? Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pencemaran nama baik yang dilaporkan kepada polisi. Ya. Sudah masuk berkasnya ke polisi. Itu berkas bisa dicabut lagi nggak? Enggak. Hah? Bisa. Asalkan belum diproses bisa dicabut lagi. Orang yang telah memberikan nauzubillah sumpah serapah kepada anaknya yang belum terjadi, boleh bisa dia tarik lagi. Ya Allah, maafin ya Allah, nggak jadi dah saya sumpahin anak. Tapi syaratnya belum terjadi. Tapi kalau sudah diproses oleh pengadilan, dipanggil tersangkanya, dihadirkan para saksinya, artinya sudah berproses. Kalau sudah berproses, sudah proses saja, nanti bisa dimaafkan. Nah, artinya kalau sumpahnya itu belum terjadi, belum Allah kabulkan permohonan ibu, bisa jadi akan dihapus. Ya bisa jadi akan dihapus, sebab ibu sudah ridho, ya Allah, saya pernah nyumpahin anak supaya dia susah seumur hidupnya, saya kesian ya Allah, ya Allah, maafkan ya Allah, saya tarik sumpah itu. Nggak apa-apa, bisa aja ya, tapi lagi-lagi itu kewenangan Allah. Begitu. Saya bertanya lagi Ustaz, ya boleh kan? Gini Ustaz, saya ada firman Allah yang mengatakan, firman Allah yang berbunyi, ittaqillah asma kunta, bertakwalah kamu di mana kamu berada. Jadi saya ini sedang duduk, sedang berdiri, sedang di mana aja bertakwa, takut pada Allah. Dengan kata-kata ini hati menjadi tentram. Ala tatmainal qulub, ala bizikrillahi tatmainal qulub. Hanya berzikir hati menjadi tentram. Memang benar, punya uang 10.000 tenang aja, tenang aja, karena ingat pada Allah. Selain zikir dibaca setiap saat, setiap waktu, setiap kapan saja, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya 1 dibanding 3, zikir 1, selawat 3. Yang akan saya tanyakan, yang kita bawa ke sana, ke alam sana, atau menemui Nabi Muhammad, atau ke alam yang sana aja ya, apakah kedua-duanya yang kita bawa, apakah zikir atau selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW? Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ittaqillah haitsu ma kunta, itu sabda Nabi. Kalau yang ala bizikrillah tatmainul qulub, itu ayat Al-Quran, firman Allah. Orang yang melakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikannya, entah zikir, entah sholawat, entah perbuatan baik, nanti akan melekat di buku amal kita, bukan kebaikannya tapi pahalanya. Jadi yang akan bersama ibu pahala sholawatnya, pahala zikirnya, pahala ibadahnya. Jadi bukan perbuatannya, tapi apa? Pahala atau balasannya. Termasuk juga orang yang melakukan maksiat, dia pernah mencuri, dia pernah ini dan itu terkait dengan larangan-larangan agama,
yang akan menjadi beban dia bukan perbuatannya tetapi dosanya. Jadi yang melekat dalam buku amal kebaikan dan dosa manusia adalah dosa dan pahalanya, bukan perbuatannya. Sehingga kalau sudah bicara kebaikan, nggak usah melihat ini mah pahalanya kecil, nggak usah, ini sih ringan, ini sih berat, pokoknya yang penting kebaikan. Kalau sudah bicara kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan pahala, meskipun kelihatannya kecil kebaikannya. Cuma zikir aja kan nggak modal apa-apa, cuma tinggal buka mulut aja, subhanallah, sholawat, zikir dan seterusnya. Jadi semua perbuatan kita nanti akan berganti menjadi pahala. Perbuatan dosa akan berganti menjadi dosa. Tempatnya jelas, kalau dosa dileburnya di dalam neraka, kalau pahala dibalasnya di dalam surga. Begitu ya. Mic-nya dipakai, maaf. Jadi itu pahala zikir, pahala sholat juga pahala. Yang saya tanyakan itu yang akan dibawa kita ke alam sana menemui junjungan kita Nabi Muhammad SAW, apakah zikir apa sholawat gitu Ustaz? Semua kebaikan yang ibu lakukan, semuanya. 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 Oh, jadi dua-duanya ya? Iya. Iya. Semuanya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya. Tiang tidak ada waktu untuk itu ya. Semuanya. Makasih, Jadi ya. semua bentuk kebaikan. Iya. Semuanya. Iya, makasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Ibu ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya nggak ada Ustaz. Baik, kalau tidak ada, saya tambahkan sedikit. Saya setelah sampaikan ke Ibu Haji Yuli bahwa saya mendapat amanah dari Allah dan dari saudara-saudara kita, tanah wakaf 1,3 hektar di daerah Serang pada Rincang. Amanahnya ingin dibangun pondok pesantren. Namanya pondok pesantren Zunnur. Zunnur itu orang yang memiliki cahaya. Zunnur, daerah pada Rincang, Serang. Kalau ibu orang Banten barangkali tahu daerah Serang. Sudah dibebaskan tanahnya, sudah mulai proses pembangunan. Saya mengajak, bukan meminta. Ini punya Allah, bukan punya saya. Artinya tanpa ibu kasih, urusan Allah jadi. Ibu kasih jadi juga, ibu nggak kasih jadi juga. Karena itulah kita pengen agar sedikit rizki yang Allah amanahkan kepada kita menempel di pesantren, menempel, entah semennya, entah pasirnya, entah apalah yang ibu mau berikan. Kenapa? Itulah harta yang akan kembali kepada ibu. Ibu punya uang 100.000, makan bakso 50.000, besoknya jadi apa? Jadi apa besoknya? 50.000 ibu titip ke Bu Haji Yuli. Bu Haji Yuli saya titip ya buat pesantren. Itu akan abadi. Saya bilang akan abadi. Ibu ikhlas menitipkan, itu akan abadi. Allah menjaganya. Bahkan dijanjikan lipatan sampai 700 kali lipat. Dan akan kembali karena nitip. Nitip. Kalau dititip, dipinta lagi. Begitu diminta, ya Allah, mana pahala saya? Saya dulu pernah bantu bikin pondok pesantren. Kata Allah, ini telah menjadi hitungan lipatan sampai 700 kali lipat. Nah, karena itulah ibu yang memiliki keluasan rezeki, saya mengajak ibu untuk menempelkan sedikit amanah Allah kepada pesantren. Andaikan ibu tidak jadi orang alim, ibu tidak jadi orang ahli ibadah, kalau ibu punya kepedulian melayani tempat-tempat yang di dalamnya terpancar cahaya ilmunya Allah, sangat mungkin akan rembes ke anak cucu ibu. Syekh Abdul Qadir Jalani itu katanya dalam riwayat, dia punya bapak orang biasa, bukan orang alim, orang biasa, tapi punya anak Sultan Aulia, rajanya para wali. Bagaimana kebiasaan bapaknya Syekh Abdul Qadir Jalani? Bapaknya setiap pengajian begini nih,
Begitu gurunya masuk ke pengajian, semua murid-murid pada kumpul di masjid, dia masak air ke dapur. Masak air ke dapur, lalu dia bikin teh untuk semua teman-teman yang pada ngaji. Enggak ngaji, bikin teh aja. Besok pengajian lagi dia bikin teh, enggak ikut ngaji, sama sekali enggak ikut ngaji. Karena enggak ikut ngaji, dapat ilmu enggak? Hah? Enggak dapat, orang enggak ngaji kok. Enggak ngaji, enggak dapat ilmu. Tapi Allah Maha Adil. Meskipun dia tidak dapat ilmu, Allah Maha Adil. Kecintaan dia terhadap tempat-tempat ilmu, Allah berikan balasannya, rembes ilmu yang diajarkan oleh gurunya sampai ke anak cucunya. Dia nggak jadi orang alim, tapi anak cucunya menjadi orang alim. Gara-gara ta'aluk, dia ikatkan, dia sandarkan rasa cinta dia kepada tempat-tempat yang baik. Gitu. Karena itulah saya yakin ibu yang tidak pesantren nggak akan jadi alim. Tapi begitu ibu cinta terhadap pesantren yang sedang dalam proses pembangunan, mudah-mudahan anak cucunya rembes ilmu-ilmu yang diajarkan di sana. Jadi karena itu saya mengajak. Mau nggak kalau saya ajak? Ajaknya bukan jalan-jalan, bu, ke surga. Mau nggak ke surga? Ah, Pak Ustadz jangan jadi calo deh. Bukan calo, ngajak. Jadi kalau ibu berkenan, saya berharap donasi dari ibu-ibu yang nilainya tidak saya minta berapa. Saya cuma ingin seperti Nabi Ibrahim yang apa? Yang ada seekor semut ya, yang meludahi kobaran api Nabi Ibrahim. Begitu ditanya oleh katak, semut, memang ludahmu sebanyak apa? Kok berani-beraninya ingin meludahi kobaran api Nabi Ibrahim? Apa kata semut? Tidak penting berapa yang saya berikan, yang penting adalah saya punya kepedulian, inilah yang saya mampu. Saya mampu cuma 10.000, ya 10.000. Saya mampu cuma 50.000, 50.000. Pak Ustadz saya mampu 5 juta, ya 5 juta. Jadi karena pesantren 1,3 hektar, jadi butuh dana yang berember-ember maksudnya. Belum masjidnya, belum sekolahnya, belum asramanya. Jadi saya mengajak, tidak bosan-bosan, karena bukan kepentingan pribadi, maka saya berani mengajak ibu-ibu. Artinya yang nanti ibu berikan akan saya berikan kepada Allah, dan saya laporkan, ya Allah, ini ibu-ibu Al-Ittihad dengan harapan doa, beliau punya hajat ini dan itu, kembali berharap kepada Allah, mudah-mudahan yang ibu niatkan akan dimudahkan dengan bersedekah, dengan berinfak. Bahkan tadi ada usulan dari Pak Haji Nur Hasan, Pak Ustadz nanti siapkan amplop yang ibu boleh menulis nama orang tua atau keluarga yang sudah meninggal dunia, yang akan nanti dibacakan doa bersama. Tuh. Jadi satu orang mau dihargai berapa terserah. Pak Ustadz saya nitip 10 nama ya, satu namanya berapa? 1.000, oh 10.000, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi terserah ibu lah teknisnya gimana, saya hanya membuka. Setelah saya kirim videonya ke Bu Haji Yuli, jadi nanti titipnya ke Bu Haji Yuli aja. Kalau mau nunggu amplopnya ya mungkin butuh waktu, tapi kalau ibu ingin segera menitipkan ke Bu Haji Yuli, silakan ke Bu Haji Yuli titipkannya. Videonya ada di Bu Haji Yuli, barangkali sudah sebagian di share. Dan ibu harus menjadi multi level. Apa? Ibu ingin senangnya tidak sendiri. Ibu kalau senang maunya sendiri atau mau sama-sama? Kalau mau sama-sama, ajaklah orang-orang yang kita cintai, anak kita, keluarga kita, ya bareng-bareng biar nanti punya kapling di surga. Ya, kaplingnya hari ini kita bangun, hari ini kita dirikan, itulah yang akan menjadi kapling kita di dalam surga. Jadi untuk tahap pertama kita baca doa, mudah-mudahan niat baik dari kita semua yang ingin membangun pondok pesantren, yang ingin mendirikan rumah-rumah Allah berupa majelis-majelis ilmu yang namanya Zunnur, diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan dan manfaat untuk umat. Ya, ini amanah dari umat untuk umat juga. Bitilka niyah. Al-Fatihah.
Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna mutahabina fika, mutajalisina fika, mutazawirina fika, mutabadilina fika. Wardu anna ya Allah la nusi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma bijahil basyirin nadir Muhammadin salawatuka alaihi wa salamuka alaihi. Ij'alna min khiyari ummatih wasturna godan fi wahsyurna godan fi zumratih wastamil alsinatana fi madhi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnati wa ta'atih wa amitna ala hubbihi wa jama'atih. Allahumma ja'alna mimman yuqimu hadzal din wa mimma yakhdumuhu wa yansuru waj'al himmatana ya Allah li ilahi kalimatikal ulya ma'as salamah wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum fiha subhanakallahumma tayyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.